Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, tugas proyek penilaian akhir semester kimia. Kali ini kami akan membuat video tentang praktikum sederhana dan materi tentang termokimia. Perkenalkan, nama saya Salwa Sandira. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Fahdina Rusda Fatima, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Atia Sofia Kesha sebagai membahas contoh-contoh soal termokimia. Perkenalkan, nama saya Maisa Anissa Setiawan selaku pelaksana praktikum kimia termokimia. Nama saya Zafira Dia Rahmawati, saya sebagai editor untuk video pembelajaran kali ini. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal jelasin tentang termokimia. Sebenarnya apa sih termokimia itu? Terus konsepnya gimana ya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, yuk kita simak pembahasan konsep dasar termokimia yang akan dijelaskan oleh Kak Shalwa dan Kak Rusda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian termokimia. Pertama, termokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu termos dan kimia. Termos berarti panas atau kalor, sehingga termokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Termokimia ternyata merupakan bagian dari termodinamika, di mana termokimia ini menerapkan hukum pertama termodinamika, yaitu mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan perpindahan kalor. Bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Para pengguna proses yang terkait dengan termokimia adalah ahli ilmu pengetahuan atau saintis dan ahli teknik atau engineer. Misalnya, ahli kimia menerapkan termokimia untuk menghitung kalor pembakaran senyawa tertentu, atau ahli teknik kimia yang menggunakan untuk merancang pabrik dan menentukan energi yang diperlukan pada proses industri. Selain itu, ada termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali aktivitas yang kita lakukan ternyata sangat berhubungan dengan termokimia. Contohnya, ketika kita memasak air atau menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh ketika berkemah. Untuk mempelajari termokimia, ada beberapa konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya, konsep entalpi dan perubahannya, sistem dan lingkungan, dan jenis reaksi yang dibagi berdasarkan arah perpindahan kalor. Konsep selanjutnya yang harus kita pahami sebelum mempelajari termokimia adalah sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari keseluruhan yang kita amati atau kita pelajari. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Contohnya, apabila kita sedang mempelajari reaksi antara natrium hidroksida dan asam klorida dengan cara mencampurkan keduanya dalam suatu Erlenmeyer, dan yang merupakan sistem adalah campuran larutan di dalam Erlenmeyer tersebut. Adapun segala sesuatu di luar sistem termasuk Erlenmeyer yang digunakan dan udara yang di sekitarnya merupakan lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis reaksi yang akan dipelajari dalam termokimia ini. Berdasarkan arah berpindahnya kalor dalam sistem dan lingkungan, reaksi kimia dibagi menjadi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Dalam hal ini, terjadi reaksi suhu sistem lebih tinggi atau lebih panas daripada suhu lingkungan tersebut. Selanjutnya, energi panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan dilepaskan ke lingkungan. Dalam hal ini, karena sistem melepaskan kalor, maka entalpi produknya akan lebih kecil daripada entalpi reaksi iamnya, sehingga perubahan entalpi atau delta H bernilai negatif. Hal ini menjadi penanda bahwa dalam suatu reaksi termokimia, jika terdapat suatu reaksi yang delta H-nya bernilai negatif, maka reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu terlihat bahwa entalpi reaktan lebih besar daripada entalpi produknya, dan selisih dari entalpi reaktan dengan entalpi produk ini yang disebut dengan perubahan entalpi. Contoh reaksi eksoterm adalah pembakaran kayu. Ketika sedang berkemah, biasanya kita membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Dalam hal ini, reaksi pembakaran kayu merupakan reaksi eksoterm yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Kalor yang dilepaskan inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita sehingga menjadi hangat. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam reaksi ini, suhu sistem lebih rendah daripada suhu lingkungan, dan kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya, karena sistem menyerap kalor, maka entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpi atau delta H-nya bernilai positif.
Jadi, jika kita menemukan reaksi termokimia dengan delta H yang bernilai positif, artinya reaksi tersebut merupakan reaksi yang menyerap kalor atau bersifat endoterm. Contoh reaksi endoterm adalah peristiwa melelehnya es batu. Dalam hal ini, suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu es, sehingga kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem dan es akan mencair. Di sini kita akan mengenal istilah entalpi. Entalpi adalah besar energi kimia yang dimiliki suatu zat pada tekanan tetap. Jika kamu ditanya seperti, jelaskan bagaimana hukum kekekalan energi dengan entalpi, maka sejatinya entalpi tidak akan berubah apabila tidak ada energi yang diserap atau dilepaskan. Entalpi dinyatakan dengan huruf H atau heat content, dengan satuannya adalah joule. Rumus perubahan entalpi atau delta H adalah delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Bila delta H positif, berarti terdapat energi atau kalor yang diserap dari lingkungan ke dalam sistem, atau bisa kita sebut dengan reaksi eksoterm. Nah, sebaliknya, bila delta H negatif, berarti terdapat energi atau kalor yang dilepas oleh sistem ke lingkungan, atau bisa kita sebut dengan reaksi endoterm. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kita melakukan percobaan sederhana nih dengan bahan-bahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak videonya. Untuk percobaan reaksi eksoterm, bahan yang kita butuhkan adalah air dan deterjen bubuk. Pertama-tama, kita masukkan air ke dalam gelas beker. Selanjutnya, suhu air kita ukur dengan termometer. Dapat dilihat suhu awal yaitu 30 derajat Celcius. Lalu kita masukkan deterjen bubuk. Setelah air dan deterjen tercampur, kita dapat melihat perubahan suhu yang terjadi, yaitu suhu naik menjadi 35 derajat Celcius. Untuk percobaan reaksi endoterm, bahan yang kita butuhkan adalah cuka dapur dan baking soda. Pertama-tama kita masukkan cuka dapur ke dalam gelas beker. Selanjutnya, cuka dapur kita ukur suhunya menggunakan termometer, dapat dilihat suhu awal yaitu 30 derajat Celcius. Lalu kita masukkan baking soda. Setelah cuka dapur dan baking soda tercampur, kita dapat melihat reaksi dan perubahan suhu yang terjadi, yaitu suhu turun menjadi 20 derajat Celcius. Nah, kalian tadi kan udah dengar tuh penjelasan singkat tentang konsep dasar termokimia. Dari sini kita dapat simpulkan kalau termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan panas atau kalor suatu zat yang menyertai proses kimia dan fisika. Tadi juga kita bahas sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang dipelajari perubahan energinya, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling sistem. Lalu kita juga belajar tentang perubahan kimia yang melibatkan kalor itu selalu disertai dengan pembebasan atau penyerapan energi. Nah, tadi itu ada dibagi dua tuh reaksinya. Ada reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang membebaskan kalor dan ditandai dengan delta H bernilai negatif. Terus yang kedua ada reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor dan ditandai dengan delta H bernilai positif. Terus yang terakhir, kita tadi udah dijelasin tentang perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah perubahan energi pada suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap. Namun sayangnya kali ini kita belum sempat untuk membahas tentang contoh-contoh perubahan entalpi. Jadi kalian bisa cari sendiri ya, apa saja sih sebenarnya perubahan entalpi itu. Nah, yang terakhir kita akan bahas contoh-contoh soal tentang termokimia. Kali ini contoh soal akan dibahas oleh Kak Atia. Selamat menonton! Di sini saya akan membahas contoh-contoh soal dari materi termokimia. Contoh soal yang pertama, bensin yang mengenai telapak tangan akan terasa dingin, namun lama-kelamaan bensin akan mengering. Pernyataan yang benar terkait keadaan tersebut adalah, jika kamu meneteskan bensin di telapak tangan, pasti telapak tangan akan terasa dingin. Hal itu karena bensin menyerap kalor dari telapak tanganmu.
Nah, kalau yang diterima bensin dari telapak tangan itu nantinya digunakan untuk menguap, dalam hal ini bensin berperan sebagai sistem yang menyerap kalor, sementara telapak tangan yang berperan sebagai sumber kalornya. Jadi, pernyataan yang tepat terkait keadaan itu adalah bensin merupakan sistem yang berperan menyerap kalor dari lingkungan. Jadi jawabannya adalah yang A. Contoh soal yang kedua, yang dimaksud dengan perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang diukur pada tekanan konstan. Untuk menentukan perubahan entalpi dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan perubahan kalor yang dilakukan pada tekanan konstan. Kalor energi yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu, jadi perbedaan kalor pada suatu reaksi dapat diukur melalui pengukuran perubahan suhu yang terjadi. Maka, yang dimaksud dengan perubahan entalpi adalah perubahan kalor. Jawabannya yang D. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini terdapat data energi ikatan. Di sini, berdasarkan data energi ikatan, maka perubahan entalpi pada reaksi C2H4 ditambah HCl menjadi C2H5Cl adalah titik-titik kilojoule. Jadi step pertama adalah kita menentukan struktur ikatan dari C2H4 plus HCl menjadi C2H5Cl. Selanjutnya kita menghitung total energi dari energi total pemutusan ikatan dari reaksi. Karena semua sudah dikalikan, lalu kita tambah. Jadi energi total sama dengan 2698 kJ per mol. Setelah sudah mentotalkan energi dari pemutusan, sekarang kita mentotalkan energi dari pembentukan. Setelah itu kita jumlah dan total energinya adalah 2756 kJ per mol. Delta H reaksi sama dengan energi pemutusan ikatan dikurang dengan energi pembentukan ikatan. Jadi 2698 dikurangi 2756 kJ per mol sama dengan negatif 58 kJ per mol. Contoh soal yang keempat. Dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik dan ternyata 0, kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram Kelvin, maka kalor reaksi zat yang dilepaskan oleh reaksi itu adalah delta T sama dengan 3 derajat Celcius. Di sini kita akan mengubah Celcius ke Kelvin. Jadi 3 ditambah 273 Kelvin sama dengan 276 Kelvin. Selanjutnya kita memasukkan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. 500 gram udah diubah dari kilogram ke gram, dikali 4,2 Joule per gram dikali 276 Kelvin sama dengan 579.600 Joule, atau bisa jadi 579,6 kilojoule. Sekian video pembelajaran kimia tentang termokimia penilaian akhir semester 2023 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.